Gempar, Netanyahu mengatakan Perdana Menteri Israel tunduk pada Hizbullah dan melepaskan Karis. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis menuduh Perdana Menteri Israel berkuasa saat ini Yair Lapid telah menyerah kepada Sekjen Hizbullah Lebanon dan melepaskan ladang gas Karis. Dikutip stasiun televisi Al Mayadin, Benjamin Netanyahu yang juga ketua partai Likud di akun Twitternya mengatakan Lapid sepenuhnya menyerah di hadapan ancaman-ancaman Hasan Nasrallah. Ia menambahkan Nasrallah telah mengancam Lapid jika ladang gas Karis dioperasikan sebelum penandatanganan kontrak gas Lebanon, maka Israel akan diserang. Lalu Lapid ketakutan dan menangguhkan pengeboran gas Karis. Netanyahu menjelaskan sekarang Lapid ingin memberikan sebuah ladang gas bernilai miliaran dolar kepada Lebanon tanpa pengawasan dan juga investigasi kami. Kekhawatiran Netanyahu ini muncul setelah sebelumnya mantan Direktur Dinas Intelijen Militer Israel Amos Yadin mengatakan Israel dengan menerima penetapan garis batas untuk mencegah memburuknya ketegangan dengan Lebanon sebenarnya telah memberikan keuntungan kepada negara itu. Di sisi lain, Hizbullah terkenal menjadi satu-satunya pasukan yang mengalahkan Israel pada pertempuran pada tahun-tahun sebelumnya. Inilah mengapa Netanyahu mengatakan jika Perdana Menteri Israel yang baru kini tunduk pada Hizbullah. Heboh, Zionis akui takut ancaman Hizbullah, Israel hentikan pengeboran gas secara buru-buru. Media rezim Zionis mengabarkan pejabat kabinet Israel ketakutan atas ancaman Sekjen Hizbullah Lebanon karena Lebanon satu-satunya lah yang dapat mengalahkan Israel dalam medan pertempuran. Oleh karena itu, mereka akan menghentikan pengeboran gas di ladang gas sengketa. Kanal 13 televisi Israel pada Senin mengungkapkan Perdana Menteri Israel mengatakan dibutuhkan sebuah kesepakatan, tapi saat ini sepertinya Israel mendengarkan ancaman-ancaman Nasrallah. Tapi mereka mengatakan hal itu, Tel Aviv nampaknya tak akan mengebor gas lagi di wilayah sengketa dengan Hizbullah. Salah seorang pengamat masalah Arab di kanal 13 TV Israel menjelaskan, saya memahami sikap Perdana Menteri Israel seperti ini. Tidak adanya pengeboran gas menurut saya bukan masalah teknis. Ancaman Nasrallah akan mempengaruhi sikap Israel dan Tel Aviv dengan dalih masalah teknis menangguhkan pengeboran gas ini. Ia juga menambahkan, benar Israel ingin melakukan pengeboran gas dan kesepakatan dengan Lebanon akan tetapi kesepakatan ini tidak tercapai. Sekarang seluruh kontak terputus, tapi ancaman Nasrallah telah membuat Israel mengabaikan pengeboran gas hingga bikin pasukannya ketar-ketir. Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Said Hasan Nasrallah dalam ceramahnya kembali memperingati Arba'in Imam Hussein AS memperingatkan Israel bahwa pihaknya tak akan membiarkan rezim itu mengambil gas hak dan juga milik dari Hizbullah dari ladang gas Karis. Garda Republik Iran dan Hizbullah bersatu, Teheran percaya Hizbullah Lebanon mampu hancurkan tentara Israel. Wakil Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Brigjen Muhammad Reza Naqdi menyatakan pasukan Hizbullah mampu menghancurkan tentara Israel. Dikutip kantor berita Fars News Agency, ia menyerukan kembali pengusiran Israel dari tanah-tanah yang diduduki di Palestina. Pernyataan itu muncul terkait peringatan 40 tahun pembentukan gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon. Kepada pemimpin Hizbullah Lebanon Said Hasan Nasrallah, Naqdi menegaskan gerakan perlawanan Iran selalu mengalahkan musuh dan sekutu mereka. Menggarisbawahi perlunya pembebasan Quds Suci dan Masjid Al-Aqsa, Brigadir Jenderal Naqdi menyerukan pengusiran Zionis dari tanah pendudukan Palestina segera. Hari ini Hizbullah dan perlawanan Islam berada di puncak kebesaran dan kekuasaan, dan kekuatan perlawanan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, kata Naqdi. Jenderal Naqdi menunjukkan hari ini Hizbullah Lebanon memiliki kekuatan darat yang paling kuat di kawasan itu yang tepat menghancurkan tentara Zionis.
Dalam sambutan yang relevan, Jenderal Nagdi mengatakan Iran memiliki banyak sekutu militer populer di seluruh dunia yang beroperasi jika terjadi perang. Jika pecah perang, kami memiliki sedikit sekutu militer, kekuatan yang telah terbentuk dan orang-orang sama yang berada di berbagai penjuru dunia dianggap sebagai sekutu militer kami, kata Jenderal Nagdi. Dia menjelaskan sekutu militer Iran lebih berbahaya bagi musuh daripada tentara resmi karena mereka tidak dikenal dan datang membantu Iran ketika membutuhkan dan jika terjadi perang. Oleh karena itu, jika musuh melakukan kesalahan, ia akan diserang dari semua sisi tanpa mengetahui siapa yang melakukan pukulan itu dan akan menerima laporan dari berbagai belahan dunia setiap saat, kata Jenderal Nagdi. Secara terpisah, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi menggarisbawahi kemampuan militer Iran dan kekuatan pencegahan negara itu dalam menghadapi agresi apapun. Menurutnya, retorika anti-Teheran baru-baru ini oleh rezim Israel tidak pantas mendapat reaksi apapun. Brigjen Shekarchi pada Minggu menepis ancaman baru-baru ini oleh rezim Tel Aviv terhadap militer Iran, mencatat retorika semacam itu hanyalah perang psikologis dan tidak signifikan. Dia menekankan Angkatan Bersenjata Iran menikmati tingkat kesiapan yang tinggi, sementara Israel menderita kelemahan struktural. Ia merujuk komentar baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengklaim ancaman nuklir dan regional Iran ada dalam agenda militer Israel. Jenderal Iran itu juga berbicara tentang serangan Israel terbaru di jalur Gaza yang ditanggapi dengan keras oleh Jihad Islam Palestina. Kekalahan Israel menunjukkan betapa tidak efektif dan kekacaunya rezim Tel Aviv, ia menggarisbawahi. Shekarchi menambahkan semua perang Israel melawan front perlawanan telah menyebabkan kekalahan rezim. Pejabat militer tersebut menyatakan rudal-rudal dari front perlawanan dapat lebih lanjut memberikan keseimbangan yang menguntungkan kelompok-kelompok perlawanan di masa depan. Kembali pada Juli, Shekarchi memperingatkan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap setiap gerakan petualang di wilayah tersebut dan menekankan mereka akan dipaksa membayar harga mahal. Pernyataan muncul sebagai reaksi terhadap klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang penggunaan kekuatan terhadap Iran jika diperlukan.